Halo teman-teman Budget Bikers ID semua, apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Walaupun ini udah mulai musim hujan, tapi buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap istirahat yang cukup, makan yang bergizi, supaya kita tetap bisa beraktivitas normal. Nah, setelah minggu kemarin kita sudah menyelesaikan riding ke destinasi di kota Semarang. Kali ini Budget Bikers ID melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Nah, kota berikutnya juga deket banget sama kota Semarang. Jadi ini juga istilahnya jadi penghubung. Jadi rencana Budget Bikers ID setelah Semarang kan mau ke Jogja, cuman kita nggak langsung main ke Jogja, tapi kita singgah dulu ke beberapa kota di antara Semarang sama Jogja ya. Nah, kota pertama yang kita kunjungi Salatiga. Jadi sebenarnya beberapa waktu lalu kalau teman-teman ngikutin vlog yang riding ke Sarangan, kita juga sempat lewat kota Salatiga. Cuman kita memang belum sempat mampir aja. Jadi baru pada kesempatan kali ini setelah menyelesaikan riding di kota Semarang, kita bakal fokus ke Salatiga. Terus kalau misalnya memungkinkan kita juga bakal lewat Boyolali terus ke Magelang baru ke Jogja. Nah, ini kita lagi di pertigaan Sukun ya. Jadi yang sebelah kanan tadi itu ada swalayan. Jadi ini juga salah satu tempat buat teman-teman yang mau ke Semarang, bisa kalau misalnya pakai bis bisa turun di sini. Jadi biar nggak kejauhan sampai Terboyo. Nah, ini sekarang sekitar jam 9 atau jam 10. Tanggalnya tanggal 7 November ya. Video ini diambil. Nah, rencananya ke depan kan Budget Bikers ID selain ke Jogja juga mungkin rencana mau ke Kebumen atau ke Bandung, mungkin kalau misalnya tempatnya dan waktunya memungkinkan. Soalnya kan saya sendiri masih karyawan biasa ya, jadi harus pinter-pinter ngatur waktu antara waktu kerja dan waktu buat trading supaya nggak bentrok. Nah, di depan udah kelihatan tuh Gapura kota Semarang. Jadi kita udah keluar dari kota Semarang. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin tinggal di Salatiga, di Boyolali, di Magelang, mungkin kalau misalnya ada tempat-tempat yang bagus buat dikunjungin bisa ditulis di komentar di bawah ya. Jadi sebisa mungkin kita bakal mampir ke tempat-tempat itulah. Jadi istilahnya kan searah sama rencana riding kita ya. Jadi supaya nggak terlalu melenceng jauh.
Nah, seperti yang terlihat tadi di plang sebelum kita masuk ke pertigaan sini, jadi kali ini kita bakal main ke salah satu objek wisata di Salatiga yang menurut saya lumayan bagus. Jadi objek wisatanya wisata alami ya, jadi bukan wisata kayak taman gitu, tapi tempatnya asik juga kalau misalnya buat teman-teman yang main ke Salatiga terus pengen lihat view pemandangan. Tempat ini salah satu yang saya rekomendasikan. Jadi tempatnya nggak terlalu jauh juga dari kota Salatiga, terus dari pintu tol Bawen juga deket. Nah, untuk nama tempatnya, nama objek wisatanya Goa Rong. Tempatnya di Tuntang ya, jadi di Bukit Tuntang. Jadi tempatnya nanti tempatnya agak naik ke perbukitan untuk guanya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Nah, seperti yang terlihat tadi, buat teman-teman pecinta kopi pasti familiar sama yang namanya kopi Tuntang. Nah, tadi pas kita kesini itu kan kelihatan tuh banyak pohon-pohon kopi. Nah, itu yang namanya perkebunan kopi Tuntang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Gua Rong itu kan lokasinya ada di perbukitan ya, di
Bukit Tuntang. Jadi akses ke atasnya juga, akses masuk ke jalannya juga naik lumayan juga. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke sini pastiin aja kondisi motornya prima ya. Jadi mesinnya juga oke, terus pengeremannya juga harus oke. Jadi pas nanti turun nggak ada trouble remblong atau apapun itu. Nah ini kita udah sampai ke parkiran masuk Gua Rong ya. Jadi tadi untuk tiket masuknya itu 10.000, sama tadi parkir untuk roda 2 3.000. Nah kalau untuk roda 4 4.000 rupiah, murah kan? Nah seperti yang terlihat di depan tadi, dengan tiket 13.000 rupiah untuk motor, ini udah dapat banyak fasilitas ya. Di sini ada Flying Fox, terus kalau misalnya teman-teman bawa anak-anak juga di sini ada tempat bermain khusus buat anak-anak. Terus nanti juga ada kayak semacam kafetaria atau restorannya di sini juga ada. Terus ada beberapa spot foto point ya. Jadi buat foto background. Jadi berlatar belakang perbukitan Tuntang dan jalan tol tentunya, terus sama sedikit bagian dari Rawapening. Nah ini kita udah di lokasi untuk menuju ke guanya ya. Jadi untuk akses ke guanya kita mesti menurunin bukit. Jadi di sini ada anak tangga menuju ke arah guanya. Lumayan curam juga sebenarnya jalannya. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke Gua Kreonya, pas mau turun dibiasain bawa air mineral ya. Jadi buat minum di jalan nanti. Soalnya aksesnya ke bawah lumayan curam. Ini kita udah mulai menurunin anak tangannya nih. Jadi akses ke bawahnya juga pemandangannya masih natural banget. Jadi pohon-pohonnya terus sama tanaman-tanaman di kanan kirinya masih kayak kayak di dalam hutan gitulah istilahnya. Jadi masih natural banget. Jadi buat teman-teman kesini juga kudu hati-hati juga. Jadi kadang di sini ada ular melintas. Jadi ada hewan-hewan melata gitu yang kadang kalau misalnya kita lagi jalan kadang melintas aja gitu. Nah, karena saya kesini juga udah mulai musim hujan ya, jadi tanaman di sini juga rimbun banget. Jadi beberapa tanaman ini sedikit menutup akses jalannya ya. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati pas melangkah di sini, takutnya nanti terperosok ke bawah. Nah, akhirnya setelah sekitar setengah jam atau 45 menit kita menuruni anak tangga, akhirnya kita sampai di depan Gua Rong nih. Jadi kelihatan tempatnya masih alami banget guanya, terus di depannya juga masih ada pohon, kayaknya pohonnya tua banget. Jadi di sini rimbun banget, cenderung dingin sih kalau di sini. Nah, sambil tak jelasin mengenai Gua Rong ini nih. Jadi menurut informasi yang saya terima nih, jadi dulu Gua Rong ini sebenarnya
tempat persembunyian di zaman Belanda ya. Jadi asal muasal kata rong ini artinya ngerong atau yang berarti menggali, karena gua ini sebenarnya digali oleh orang-orang zaman dulu ya. Jadi buat menghindari penjajah Belanda, mereka membuat lubang di perbukitan Tuntang ini. Jadi zaman dahulu masih digali manual ya, karena pintu mulut guanya juga kecil ya, cuman 50 cm-an. Akhirnya saya nggak masuk ke dalam. Selain itu juga karena saya masih harus riding ke tempat lain. Nah, satu lagi nih buat teman-teman yang mau kesini, pastiin kondisi badannya fit ya, karena untuk menuju ke Gua Rong ini dibutuhkan stamina yang benar-benar fit, karena untuk anak tangganya curam. Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman bisa akses dari bawah juga ya. Jadi tadi pas di pas riding tadi kan kelihatan ada pohon besar. Nah, di situ ada plang sebenarnya. Kalau mau ke gua tinggal parkir di situ terus naik dikit dari bawah. Karena ini aksesnya kita dari atas, jadi lumayan butuh menguras fisik ya. Tapi dengan perjalanan yang agak menyita kondisi fisik, terbayar dengan pemandangan yang terlihat di sini, entah itu pemandangan guanya atau pemandangan di sekitarnya, di perbukitan sekitarnya. Sama satu lagi buat teman-teman yang pengen nyari spot foto yang bagus, di sini sebenarnya bagusnya datangnya sore ya. Jadi sambil foto dengan latar belakang sunset ya, atau matahari terbenam, ini tempatnya bagus. Tapi karena saya kesini pas siang-siangnya, jadi spotnya ya terlihat bagus sih di foto, cuman kurang instagramable aja. Jadi kalau buat teman-teman kesini baiknya mungkin jam 3 sore atau jam 4 sore itu bagus. Jadi kalau misalnya mau ke guanya juga nggak panas, terus dapat sunset juga. Nah, itu tadi perjalanan ke Gua Rong. Jadi perjalanan ke Gua Rong ini juga merupakan perjalanan pertama kita di luar kota Semarang ya. Jadi next kita juga bakal masih di Salatiga. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Gua Rong ini, untuk aksesnya hampir sama ya kayak pas mau ke Saloka sama kebun kopi Banaran ya. Jadi buat teman-teman yang via tol bisa keluar di pintu tol Bawen, terus ambil kiri di pertigaan Terminal Bawen, ikuti jalan utama aja. Jadi nanti sebelum sampai ke Saloka, setelah jembatan besi itu nanti bakal kelihatan pelang gede banget. Jadi objek wisata Tuntang atau Gua Rong terlihat di situ. Ambil kiri di situ. Nah, udahan dulu untuk perjalanan kita di Gua Rong ini. Sampai jumpa di vlog Budget Bikers ID selanjutnya. Bye bye.